Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini, desain grafis 2, kita akan membahas mengenai pembuatan sertifikat. Ya, di sini saya sudah punya sebuah contoh. Ini contoh yang sederhana, jadi nanti bisa digunakan untuk latihan, ya. Kemudian jangan lupa nanti setelah selesai ini dipraktekkan, hasilnya nanti seperti apa dikirim ke email saya, ya, seperti tugas-tugas yang kemarin-kemarin. Nah, di sini kira-kira ada beberapa perintah yang harus Anda gunakan, ya. Untuk gambar logonya ini sudah saya siapkan, jadi tidak perlu membuat. Di sini sudah ada yang dalam bentuk gambar, ini filenya PNG, jadi tidak usah membuat lagi, ya. Nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, gambar ini pada prinsipnya kita pertama membuat dasarnya dulu, ya. Dasarnya itu berupa kotak sesuai dengan ukuran kertas yang kita pakai, yaitu kertas A4, di mana ini kita buat bentuknya landscape. Ukurannya untuk kertas A4 itu 297, 29,7. Kemudian lebarnya, tingginya 21 cm atau 210 mili. Nah, ini ukurannya. Nah, karena di sini gambarnya ada dua macam, ya, ada dua. Ini hasil potongan. Jadi kotak yang kita miliki ini kita potong, kita taruh di tengah-tengahnya, buat garis tegak lurus dulu. Untuk membagi supaya ini posisi di tengah-tengah, dua gambar ini saya seleksi, lalu saya masuk di like and distribute, atau shortcut-nya Ctrl+Shift+A, ya. Ctrl+Shift+A, Anda pilih pada bagian center horizontal. Jadi ini berada di tengah-tengah, garis itu berada di tengah-tengah kotak. Nah, setelah itu kita masuk ke menggunakan alat shape tool-nya, lalu garis lurus itu kita buat supaya jadi melengkung. Ya, kita pilih garisnya, lalu kita rubah pakai convert to curve, garis melengkung. Ini melengkungnya ke kanan seperti huruf S, maka ini saya geser titik ini ke kanan, yang bawah saya geser ke kiri. Ya, bawah ini saya geser ke kiri. Nah, ini sudah. Lalu garis kita pilih, kemudian kotaknya kita pilih. Jadi dua objek ini maka muncul, ya, muncul option atau property bar-nya, ada shape tool, ada macam-macam. Ini kita pilih yang trim. Berarti sudah kita potong, ya. Kotak yang kita miliki tadi sudah kita potong menjadi dua, kanan dan sebelah kiri. Nah, sekarang kita beri warna, kita gunakan warna. Warna yang kita gunakan yaitu warna konten atau warna gradasi. Di mana warna gradasi ini bisa saya rubah. Ini masuk ke konten di bawahnya, karena ini pakai yang Corel 7, ya. Pengaturannya di sini. Ini saya rubah warna yang digunakan di situ warna kuning, ya, dengan warna biru. Warna kuning ketemu dengan warna biru. Birunya biru yang agak muda. Oke. Gradasinya. Kemudian kita atur bagian bawah sama bagian atas. Ini kita putar saja. Ini 270. 270 berarti yang biru bagian bawah, yang kuning bagian atas. Oke. 270. Nah, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini sama.
Karena objek ini masih jadi satu. Untuk melepas objek ini supaya terpisah, kita gunakan Ctrl K atau break paths. Ya, gunakan break paths-nya. Sekarang ini kita balik, masuknya di fonten tadi, yang dirubah sudut derajatnya, yaitu diganti 90. Jadi yang biru berada di bagian atas. Nah, ini hasil gambarnya, garisnya boleh saya hilangkan, garisnya, kemudian saya group. Nah, ini sudah jadi sebuah gambar, ya, dasar dari gambar yang akan kita buat. Lalu kotaknya kita beri dari bagian tepi tadi, kita buatkan kotak, kita kasih garis kotak, ya, ketebalannya berapa, ukurannya 297 210. Nah, lalu dari kotak ini kita buat kotak lagi lebih kecil, kita bisa memberi jarak, ya, ketebalan garis tepinya ini, ketebalan frame yang akan dibuat ini berapa, 1 cm apa 2 cm. Misalkan saya buat 2 cm, ya, saya bisa membuat kotak yang lebih kecil lagi atau lebih besar lagi, tinggal menggunakan menu pada posisi efek, ya, kemudian dipilih kontur. Anda gunakan kontur. Nah, di sini ada inside, ada outside, kontur, ada center. Nah, saya pilihnya yang inside, ke dalam, kemudian saya membuat objeknya satu, duplikatnya, ini jaraknya, saya buat 2,5, kita coba, lebih kecil 2,5. Oh, 2,5 mili. Ini saya tambahi 20 mili atau 2 cm. Nah, kira-kira segitu. Cukup ini, ya, frame-nya kita buat. Kemudian kita bisa pisahkan antara objek yang luar tadi dengan objek yang kita buat baru saja dengan masuk ke dalam objek break kontur, ya, group paths. Jadi supaya terpisah. Ini bisa kita kasih warna putih tanpa garis tepi. Ya, nah ini. Nah, kemudian ini bentuknya gambar yang ada di belakang kelihatan. Berarti kita transparan, masuk ke dalam transparan. Lalu kita gunakan uniform. Ini sudah jadi bentuk transparan. Ya, ini bisa saya group. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini, ada yang ditanyakan dulu? Caranya tadi? Enggak ada, Pak. Belum ya. Jadi hanya membuat kotak, terus kotaknya kita bagi jadi dua, ya, kita belah jadi dua bentuk lengkungan S. Kemudian kita kasih warna gradasi, ya, antara kuning dan biru. Kemudian kotak itu kita belah jadi dua, di break. Setelah di break, baru warna yang sebelah kanan dibalik. Jadi hanya dirubah angle-nya saja, rotasinya, angle rotasi gambarnya saja, warnanya saja yang diputar. Yang tadinya 270 jadi 90 derajat. Nah, kemudian kita buat frame lagi, kotak lagi. Kotaknya kita kecilkan. Ya, kita buat kotak lagi lebih kecil menggunakan perintah kontur. Ya. Nah, seperti itu. Nah, maka sudah jadi nih. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan, ya, yang tulisannya transparan. Pelatihan ini. Nah, ini bisa kita buatkan tulisannya. Saya bisa ketikkan hurufnya, saya buat agak kecil saja, biar kelihatan. Saya tulis pelatihan peningkatan wawasan pengetahuan dan
keterampilan bagi kader pos PAUD sekabupaten ya, ini tulis ini misalkan mana Semarang. Oke. Nah, sekarang kita lihat tulisannya ternyata tidak mencukupi. Kita boleh kecilkan. Ya, kita kecilkan. Ya, silahkan. Ini hurufnya jadi kecil sekali. Kalau tulisannya tidak panjang, kita boleh membuatnya berulang-ulang. Ya, misalkan Stekom Semarang itu kita ulang-ulang. Ya, nah seperti ini. Ini hurufnya hanya ukuran kecil ya. Berapa 11. Nah, supaya bentuknya ini kelihatan transparan, tapi ini tidak usah kita transparan. Ini lebih kecil lagi, boleh 10 kecil. Ini enggak cukup ya. Kita kasih warna yang agak lembut. Contohnya kalau biru ya biru yang mendekati dengan dasar. Jadi ini seolah-olah warnanya transparan. Padahal ini sebenarnya warnanya tetap tidak warna transparan ya, karena mendekati dengan background. Ini jadi seolah-olah seperti transparan. Intinya nanti kalau di depannya ada tulisan warna hitam atau warna yang cerah, ini tulisan itu tetap kelihatan atau terbaca. Ya, nih. Jadi kita tidak usah menggunakan transparansi, tapi cukup dengan memberi warna yang lebih lembut ya, atau mendekati warna dasar. Ini saya duplikat ke bawah. Nih, kita atur posisinya kurang naik turunnya supaya lurus kanan kiri. Saat kita mengcopy tadi, Anda gunakan tombol kontrol ya, supaya pergerakannya hanya vertikal. Lalu kita gunakan blend. Untuk memperbanyak gambar tadi kita gunakan fasilitas blend. Kita tarik dari sini. Ini hati-hati jangan sampai kena objek yang lain. Ya. Ini karena proses perulangan jadi besar sekali. Akan memakan memori komputer lebih besar. Ya. Jadi ini kalau terlalu banyak juga memorinya nanti kerjanya lebih lambat. Ini seperti ini. Kalau kurang, ini bisa kita tambahkan. Angka ini menunjukkan jumlah objek yang dibentuk. Jadi ujung dengan ujung tadi tidak masuk di dalam hitungan. Jadi kalau saya membuatnya 23, berarti jumlah tulisan ini ada 25. Ya. Nah ini kurang lebih bentuk tulisannya seperti ini. Nah ini sudah kelihatan transparan ya. Ini sudah jadi, boleh saya grup ya, biar nanti saat menggeser-geser tidak terjadi. Kemudian saya butuh gambar. Ini di tengah satu, kemudian gambarnya yang bawah satu. Ya, di tengah satu, di bawah satu. Ini saya besarkan, boleh. Oke. Sekarang objek ini saya seleksi, lalu kita gunakan like and distrust. Dia dipasang di tengah-tengah. Nah, ya, untuk memudahkannya seperti itu. Ini sudah terpasang di tengah-tengah. Ini kita buat gambarnya ini utuh, tapi pada bagian bawah di sini ternyata apa? Gambarnya lebih lembut, ya, lebih transparan. Jadi gambarnya lebih transparan, maka ya kita gunakan bentuk transparannya. Ya. Ini bentuk transparan. Caranya bagaimana?
Kalau kita perhatikan, ini objek gambar, ya. Kemudian di sebelah sini tadi ada objek gambar. Objek gambarnya ini ternyata ada frame putihnya, ada bingkai putihnya. Nah, ini bisa kita buat, ya. Gambar ini saya rubah dulu, ini dari bentuknya PNG tadi, saya rubah dulu ke dalam bentuk kurva. Jadi saya masuk objek, kemudian saya rubah convert to curve, atau saya gunakan control key-nya. Biar prosesnya lebih enteng nantinya, ya, lebih ringan, tidak memakan memori. Lalu gunakan efek kontur tadi. Boleh tadi kita buat inset. Sekarang karena diperbesar, saya masuknya pakai offset. Ya, pakainya offset. Kemudian jarak yang dibutuhkan misalkan 2 mili atau 1 mili. Saya apply. Nah, di sini sudah ada lebih ketebal lagi, 1,5 misalkan. Saya tambahin lagi. Apply. Nah, ini lebih tebal. Ya, sehingga sudah terjadi. Nah, bentuk frame-nya ada bingkai. Kalau mau dilepas, ya, gunakan objek, pakai break contour group. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, gunakan contour group-nya. Ya, ini untuk membuat. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Nah, ini bisa saya lepas. Yang tadi menggunakan, ya, objek, kemudian break path tadi. Nah, berarti ini sudah terpisah antara gambar dengan frame yang belakang, ya. Nah, kemudian saya menduplikat lagi, saya gunakan kontrol copy paste atau saya gunakan kontrol D-nya, saya pindah ke paling depan. Nah, proses untuk membuat gambar itu transparan, di sini tidak saya buat transparan gambarnya, tetapi gambar itu saya kasih penghalang, ya, di depannya, yang itu warnanya putih. Nah, penghalang ini yang saya kasih transparan. Jadi seolah-olah gambarnya yang transparan. Ya, jadi kita tidak perlu membuat gambar jadi transparan, tetapi kita membuat objek tadi dari kontur tadi yang ada di depannya, nah itu dikasih bentuk transparan. Sehingga kalau transparannya kurang, ya, kurang, tulisannya kurang lembut, gambarnya kurang lembut lagi, ya transparan ini bisa ditambahkan. Ya. Jadi dikurangi bentuk transparannya, jadi lebih banyak warna putihnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini berarti sudah jadi tulisan, ya, sudah jadi dasarnya. Dasarnya ini tidak, supaya tidak bergerak-gerak, boleh ini saya grup saja. Ya. Nah, selanjutnya saya tinggal memberi tulisan, ya, tulisan sertifikat. Oke, saya beri tulisan sertifikat. Saya atur ukurannya berapa. Nih. Ya, ini agak ke bawah boleh. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan diberikan kepada, ya, diberikan kepada dengan huruf B2. Oke, jenis hurufnya silakan boleh diganti, misalkan dalam bentuk yang
artistik diberikan kepada, nah ini saya beri garis horizontal, gunakan kontrolnya dipencet biar garisnya bisa ya horizontal. Ketebalannya boleh kalau mau ditambahi biar agak lebih tebal 0,5 mili. Nah, berarti di sini ada kesempatan untuk memberi tulisan di atasnya. Ya. Nanti pengaturan kanan kirinya boleh kita seleksi, pakai like and distribute-nya, pasang yang center. Nah, ini sudah pas di tengah-tengah. Ya, jangan khawatir. Kemudian di bawahnya ini ada sebuah tag. Tag ini kita usahakan, ya, tag itu kita usahakan tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan tag artistik, ya. Tetapi kita gunakannya pakai tag apa? Paragraf. Ya, kita gunakan tag paragraf. Caranya bagaimana? Ya, sama seperti pembuatan tag tadi. Kita klik dulu tool tag-nya, ya. Lalu kita buatkan area. Buatkan area. Nah, area ini seperti area pada lembar kerja text box. Ya, text box pada Word atau pada Office. Nah, dari sini kita boleh memberikan tulisan sebagai peserta pelatihan peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan bagi kader pos PAUD se-Kabupaten Semarang. Ya. Nah, kemudian di sini ada tag, yaitu posisinya tengah, tengah kanan kiri, tengah kanan kiri. Ada dua, sisi sebelah kiri, ada sisi sebelah kanan. Nah, ini pada posisi kursor yang kosong tadi, yang kita buat berkedip kosong di sini, kita atur tabulasi. Ya, di pojok sini ada tabulasi, tetapi tabulasi yang sudah terpasang ini sementara dibuang. Kita kosongkan dulu, kita tarik. Ya. Kita buang pokoknya di luar dari garis hilang. Nah, kita ubah. Ini tabulasi kiri, saya klik lagi, ini tabulasi kanan namanya, seperti L kebalik. Seperti T kebalik, ini tabulasi tengah. Ini tabulasi desimal. Jadi kiri, kanan, tengah, desimal. Ada 4. Kita pilih yang tengah, yang seperti T kebalik. Saya atur, tag yang sebelah kiri tadi kira-kira di posisi berapa? 50, saya pasang klik 50. Sebelah kanan, ya, saya atur misalkan di posisi 170. Nah, dari pinggir kita tab menuju ke tengah. Ya, tulisannya mengetahui. Mana tadi? Mengetahui. Oh, dari pinggir kita tab dulu. Tab, koma. Karena di sisi sebelah kanan tidak ada tulisan. Oh, keliru. Bentar. Tadi. Oh iya, belum ada. Belum berhasil tadi posisinya. Ya, ini saya buang. Saya buang. Saya buang. Nah, oke.
Saya pasang di tengah sini di 60 sama di 160. Nah, karena posisi sebelah kanan kosong, maka saya enter. Saya tap lagi dari pinggir, mengetahui di sini tulisannya Kepala Dinas Pendidikan. Ya, Kepala. Tab Ketua. Panitia Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang. Kap Semarang. Ya, kita enter, kita tap lagi. Kabupaten Semarang. Ini ketua. Oke. Terus bawahnya nama. Tap lagi, nama lagi. Nah, panjangnya di sini, ya, panjangnya, ini secara otomatis akan rata sebelah kanan. Dan mudahnya kita, kalau ini terjadi kurang tepat, ini bisa digeser lagi. Dengan cara ini di grup, di blok, ya kita geser agak ke kanan. Oh, hilang. Agak ke kanan. Hati-hati ini waktu gesernya, karena bisa keluar dari garis, maka dia hilang. Nah, ini. Ya, tulisan yang di sini agak besar, boleh saya tambahkan ukurannya. Saya tengahkan. Posisinya center, saya tebalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka sudah jadi naskahnya. Ya, naskahnya sudah jadi, boleh ini saya grup misalkan. Ya. Tetapi di sini di dalam tag paragraf tadi ada garis tepi. Ya, garis tepi yang mengelilingi. Tapi garis tepi ini tidak masalah karena nanti tidak akan masuk di dalam cetakan. Jadi biarkan saja seperti ini, tidak apa-apa. Ya. Ini garis tepinya. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita membuat frame. Frame ini, bingkai ini bisa kita buat ya, sederhana saja. Diambil dari karakter. Jadi pakai tag insert karakter. Nah, di sini saya gunakan salah satu, kemudian ini 2 sama 1 panah. Oke, ini yang bentuk yang lain. Ya, ini bisa saya kasih di sini. Untuk di pojoknya, ya warnanya apa, kuning. Ini kalau pengen dirubah ya gunakan break-nya. Jadi ring, objek, nah, kita gunakan convert to curve. Ini kalau saya break, nah sudah terpisah-pisah. Ya, ini agak di belakang. Taruh di belakang. Warnanya misalkan saya buat beda. Nah ini bentuk yang lainnya seperti itu. Ini merah. Ini warnanya apa? Jadi di sini ada objek yang letaknya di bawah. Buat warna merah. Nah, ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi ini dari nah, ya untuk frame-nya bisa bentuk seperti ini, saya grup lagi. Kemudian kita bentuk, ini waktunya tinggal dikit. Dari objek ini, ya objek gambar tulisan ini, simbol, saya duplikat, saya balik. Nah ini saya susun. Biar ini sejajar, gunakan. Karena kita ini masuk di dalam tag, maka tidak muncul like and distrust-nya di sini. Tapi kita bisa pakai objek, di sini ada like and distrust, saya pilih top.
sejajar. Ini saya grup pakai objek grup ya, atau Ctrl G langsung. Oke, ini yang di sebelah kiri, ya, saya buat seperti ini. Saya duplikat lagi untuk yang sebelah kanan, sebelah kirinya, nah, saya putar. Nah, misalkan saya buat seperti ini. Ini disejajarkan. Dua ini disejajarkan, masuk ke like and distribute tadi, atau Ctrl T, ya, Ctrl T. Ini saya grup, Ctrl G. Nah, ini ditengahkan lagi. Posisi kanan kirinya, like distribute, kita pakai tengah. Nah, ini sudah di tengah-tengah. Boleh ini di grup. Nah, sekarang saya tambahkan tengah-tengahnya ini. Nah, ini sudah jadi sebuah objek, kira-kira saya grup, ya, saya tengahkan persis di tengah-tengah. Oke, saya grup. Ini saya duplikat, ya. Bentuknya di sini saya duplikat, saya putar. Nah, ini sudah jadi satu gambar. Ya, boleh pakai tengah lagi. Nah, gunakan tengah. Ini di grup, satu grup. Ini terpasang di sini satu. Ya, warnanya kuning boleh. Kemudian, nah, saya buat grup lagi. Saya copy ke bawah. Nah, ini warnanya kuning ketemu kuning tidak begitu kelihatan, tidak masalah. Nanti bisa kita kasih, ya, apa, shadow. Ini saya blend, diperbanyak pakai blend. Ini ke sini, jumlahnya banyak sekali. Kita hanya butuh berapa? 3 atau 4 supaya cukup. Ini terlalu renggang, saya tambahi. Saya tambahkan lagi jadi 5, tidak cukup. Ini tumpuk atau ini persis. Nah, sudah jadi persis. Nah, ini sudah jadi frame. Ya. Ini saya break. Oke, saya break. Masuknya di objek, saya gunakan break. Lalu di group. Kasih shadow, ya. Kasih bayangan, drop shadow. Anda pilih drop shadow-nya yang small. Ini sudah ada bayangannya, ini tinggal ditipiskan. Warnanya boleh pakai warna yang apa, putih apa. Nah, nanti tinggal diduplikat kanan kiri, ya. Nah, ini sudah jadi. Prinsipnya hanya seperti itu. Ya, di dalam membuat gambar. Contohnya gitu. Nih. Ya, jadi sebuah frame. Oke. Itu bentuk yang bisa saya paparkan. Nanti silakan dicoba hasilnya, di-emailkan ke saya. Ini waktunya sudah habis. Kita akhiri sampai di sini. Kalau ingin ada ditanyakan nanti WA, kita buka forum tapi tidak usah tersimpan. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.